Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumidarto, jurusan Kimia Universitas Lampung. Video ini merupakan bagian kedua dari video mengenai gas. Materi dari video ini dapat Anda lihat semuanya ada dalam buku Kimia Dasar Raymond Chang jilid 1 di bab 5 mengenai gas. Lanjutan daripada pembahasan yang lalu, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana stokiometri dari gas. Dalam stokiometri ini kita akan bagaimana merubah dari gram ke mol, kemudian dari mol reaktan berubah menjadi mol produk dan sebaliknya. Untuk jelasnya kita akan lihat contoh soal berikut ini. Berapakah volume karbon dioksida yang dihasilkan pada 37 derajat Celcius 1 atmosfer apabila 5,6 gram glukosa itu dibakar atau proses pembakaran? Reaksi yang terjadi adalah glukosa ditambah dengan oksigen, gas oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Apabila kita telah menyetarakan persamaan ini reaksi sudah setara, maka kita dapat mulai perhitungan ini. Dalam soal tersebut yang ditanya adalah berapa volume CO2. Volume CO2 itu dapat diperoleh dari mol CO2. Mol CO2 diperoleh dari mol glukosa, dan mol glukosa itu diperoleh dari berat glukosa. Jadi dari berat glukosa 5,6 gram glukosa ini kita rubah menjadi molnya, kita bagi dengan NR glukosa, kemudian kita rubah ke mol CO2, perbandingan setiap mol glukosa itu menghasilkan 6 mol CO2, sehingga dari mol glukosa kita rubah, kita kalikan dengan 6 mol CO2. Kemudian dalam ini kita perhatikan apabila satuannya sudah saling meniadakan. Jadi dalam reaksi tersebut terbentuk 0,187 mol CO2. Volume ini dapat dihitung dari rumus persamaan gas ideal. Kalau kita akan menghitung volume, berarti volume adalah N dikali R dikali T dibagi dengan tekanan. Jadi jumlah mol dikali dengan R, papan gas, dikali dengan suhu 37 derajat Celcius, berarti ditambah dengan 273,15 dibagi dengan tekanan 1 atmosfer. Maka kita perhatikan kalau satuannya sudah saling meniadakan, kita peroleh satuan dalam liter, yaitu 4,76 liter. Ini adalah volume CO2 yang dihasilkan. Baik, ini adalah contoh yang lain. Ini ada di dalam buku Raymond Chang. Natrium azida NaN3 itu digunakan sebagai bahan pengisi kantong udara di beberapa mobil. Safety bag. Benturan yang disebabkan oleh suatu tumpukan akan memicu reaksi berikut, sehingga apabila terjadi benturan maka akan dihasilkan gas nitrogen. Gas nitrogen yang dihasilkan segera akan mengisi kantong yang terletak antara pengemudi dan kaca depan. Hitunglah volume nitrogen yang dihasilkan pada suhu 80 derajat Celcius, tekanan 823 mm Hg dari hasil penguraian 6 gram natrium azida. Ya, dari soal ini karena yang ditanya adalah volume N, maka kita akan menghitung dulu berapa mol N2 yang dihasilkan dari 60 gram natrium azida. Jadi kita rubah dari 60 gram natrium azida, kita cari mol natrium azidanya, kemudian kita rubah ke mol N2. Perhatikan koefisien reaksi itu menentukan faktor stokiometri, di mana 2 mol natrium azida menghasilkan 3 mol N2.
Dari situ kita dapat peroleh mol N2, kemudian sebanyak 1,38 mol N2 itu dapat dihitung volumenya dengan memasukkan kebersamaan gas ideal. Sehingga diperoleh volumenya adalah 36,9 liter. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tekanan parsial. Tekanan parsial ini merupakan penelitian daripada Dalton, di mana jika dua buah senyawa ini dicampurkan, dua buah gas, senyawa dalam bentuk gas dicampurkan, di mana masing-masing ini memiliki tekanan. Anda perhatikan pada gas yang berwarna merah, molekul yang berwarna merah itu tekanannya terukur adalah P1, kemudian yang berwarna hijau itu tekanannya terukur P2. Maka jika dicampurkan, ya, tekanan totalnya merupakan jumlah dari P1 dan P2. Ini terukur pada volume dan suhu konstan. Perhatikan volumenya itu tidak berubah, konstan. Baik, suatu kasus ya, dua buah gas, katakanlah A dan B, berada dalam wadah dengan volume P. Ini berlaku tekanan gas A sama dengan mol gas A dikali R dikali T dibagi V. Ini merupakan persamaan gas ideal, di mana Na merupakan jumlah mol gas A. Kemudian Pb, ya, tekanan pada gas B ini sama, ya, jadi sama dengan mol gas B dikali R dikali T dibagi T, karena T dan volume adalah sama, maka berlaku tekanan total merupakan jumlah antara tekanan A ditambah tekanan B. Kita mengetahui bahwa fraksi mol A itu merupakan jumlah mol A dibagi dengan banyaknya mol A dibagi dengan jumlah mol A dan mol B. Sedangkan fraksi mol B itu adalah banyaknya mol B dibagi dengan jumlah mol A ditambah mol B. Jadi dari persamaan itu kita bisa menurunkan bahwa tekanan untuk gas A sama dengan fraksi mol A dikali dengan tekanan total. Begitu juga tekanan gas B sama dengan fraksi mol B dikali dengan tekanan total. Jadi berlaku kalau untuk sebarang gas, ya, ini berlaku PI sama dengan fraksi mol I dikali dengan tekanan total. Jadi fraksi mol untuk sebarang senyawa itu merupakan banyaknya mol senyawa tersebut dibagi dengan jumlah mol keseluruhan. Ini adalah tekanan parsial. Untuk lebih memahaminya, kita akan melihat kepada suatu contoh soal, ya. Suatu campuran gas yang mengandung 4,46 mol gas neon, kemudian 0,74 mol gas argon dan 2,15 mol gas xenon, kesemuanya adalah gas mulia. Hitunglah tekanan parsial setiap gas apabila tekanan totalnya adalah 2 atmosfer pada suhu tertentu. Baik, kita akan terlebih dahulu melihat kepada fraksi mol dari masing-masing gas, ya. Jadi untuk fraksi mol gas neon, ya, adalah banyaknya mol neon dibagi dengan mol total keseluruhan itu 0,607. Sehingga kita bisa menurunkan, karena yang ditanya adalah hitunglah tekanan parsial, maka kita akan menghitung tekanan parsial neon sama dengan fraksi mol neon dikali dengan tekanan total. Tekanan totalnya 2 atm. Sehingga kita peroleh tekanan parsial gas neon adalah 1,21 atm. Dengan cara yang sama kita dapat menghitung tekanan parsial argon dan tekanan parsial xenon. Ya. Nah, untuk memeriksa kebenarannya, kita hitung dari jumlah tekanan parsial itu 1,21 tambah 0,2 ditambah 0,586 itu semua jumlahnya adalah 2. Artinya perhitungan kita adalah sudah benar. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh berikutnya. Suatu sampel, ya, gas alam memiliki
8,24 mol metana, 0,421 mol C2H6 dan 0,116 mol C3H8. Ini semuanya adalah gas alam ya, alkana. Kemudian jika tekanan total gas 1,37 atmosfer, berapakah tekanan parsial dari propana? Baik, kita lihat pada pembahasan sebelumnya ya. Tekanan totalnya adalah 1,37 atmosfer ya. Kemudian mol propana ya, C3H8, berarti banyaknya mol propana dibagi dengan jumlah mol campuran gas ya. 8,24 tambah 0,421 tambah 0,116. Ini adalah 0,0132. Ini merupakan fraksi mol dari propana. Jadi besarnya tekanan parsial tekanan untuk propana adalah fraksi mol dikali dengan tekanan total. Kita peroleh 0,0181 atmosfer. Berikut adalah suatu percobaan ya, pembuatan gas oksigen ya, dengan memanaskan KClO3 ya. KClO3 apabila dipanaskan maka akan menghasilkan gas oksigen. Itu kita hubungkan tabung tadi ya. Setelah gas oksigen ini terbentuk, maka kita salurkan melalui botol yang ditelungkupkan ya. Jadi botol berisi air ya, kemudian ditelungkupkan. Oksigen yang dihasilkan ini akan bergerak ke atas ya. Dia bergerak ke atas, ke bagian atas, kemudian akan menekan air ya, akan menekan air keluar dari botol ya. Jadi banyaknya oksigen ya, itu akan berpengaruh pada tekanan kepada air tadi. Nah, sehingga pada akhirnya apabila botol telah penuh dengan gas oksigen ya, maka air tadi akan keluar daripada botol. Di sebelah kanan itu adalah botol yang sebelah kiri itu sebelum berisi oksigen, yang sebelah kanan adalah botol yang telah penuh berisi dengan oksigen. Ini adalah reaksi KClO3 menghasilkan KCl dan O2. Nah, tekanan pada gas yang terbentuk ya, itu merupakan campuran daripada tekanan O2 dan tekanan uap air. Di situ terdapat uap air. Jadi P totalnya adalah PO2 ditambah PH2O. Nah, berikut ini adalah hubungan antara pressure of water vapor at various temperature. Jadi diagram atau tabel di sebelah kanan itu menunjukkan hubungan antara suhu dengan tekanan uap air ya. Jadi tekanan uap air untuk 0 derajat Celcius itu 4,58. Maksudnya water vapor pressure itu adalah tekanan yang terdapat di atas permukaan daripada air. Kalau diukur pada suhu 0 ya, semakin tinggi suhunya maka semakin besar tekanan di atas permukaan air. Dapat diperhatikan pada 100 derajat Celcius ya, itu tekanannya mencapai 1 atmosfer, 760 mm Hg ya, pada saat titik didih. Baiklah, kita akan lihat contoh soal. Oksigen yang dihasilkan dari penguraian kalium perklorat. Kalium perklorat dikumpulkan seperti pada gambar sebelumnya. Kemudian volume oksigen yang terkumpul pada suhu 24 derajat Celcius dan tekanan atmosfer 762 mm Hg adalah 128 ml volumenya. Hitunglah massa gas oksigen yang diperoleh. Diketahui tekanan uap air pada suhu 24 itu adalah 22,4 mm Hg. Jadi kita diminta untuk menghitung massa gas ya. Massa gas itu
dapat kita hitung dari persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Mol merupakan massa dibagi dengan nr ya. Jadi kita bisa menuliskan ulang persamaan tadi dari PV sama dengan massa per nr dikali dengan RT. Dari situ kita akan dapat menghitung berapa besar massa dari oksigen ya. Massa gas oksigen. Untuk itu kita perlu menghitung berapa P total. P total diketahui adalah 762 mm Hg. Kemudian pH2O pada 24 derajat Celcius adalah 22,4, maka kita dari persamaan tekanan parsial kita dapat menghitung berapa PO2. P2 berarti 762 dikurang 22,4 sama dengan 740 mm Hg ya. Jadi 740 mm Hg ini kita rubah menjadi atmosfer dibagi dengan 760. Ini kita masukkan ke dalam persamaan gas ideal yang sudah kita modifikasi. Jadi M sama dengan P dikali V dikali NR dibagi dengan RT. P-nya adalah 0,974. Ini diperoleh dari perhitungan di atas. Kemudian volumenya 0,128 liter. Ya. Jadi 128 ml kita rubah menjadi liter. Kemudian dikalikan dengan MR dari O2. Ya. RO2 adalah 32. Kemudian dibagi dengan R dikali T ya. T-nya 24 derajat Celcius berarti 273 ditambah 24 sehingga kita bisa menghitung berapa besar berat gas adalah 0,164 gram. Berikut adalah penjelasan mengenai teori kinetik molekul gas. Gas terdiri molekul-molekul yang satu sama lain dipisahkan oleh jarak yang lebih besar dari dimensinya sendiri. Molekul-molekul dapat dianggap titik-titik yang memiliki massa, namun memiliki volume yang dapat diabaikan. Molekul-molekul gas senantiasa bergerak secara tetap dengan arah yang acak. Tumpukan di antara molekul bersifat elastis sempurna. Kemudian molekul-molekul gas tidak mengambil baik gaya tarik ataupun gaya tolak-menolak antara satu dengan yang lain. Dan yang keempat, energi kinetik rata-rata molekul sebanding dengan suhu gas dalam Kelvin. Dua gas apapun dalam suhu yang sama memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Ini adalah teori kinetik untuk gas ya, yang teori ini dapat menjelaskan ya secara mikro atau secara molekuler bagaimana sifat gas tersebut sehingga akan dapat menjelaskan dengan lebih baik pada teori-teori gas yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalnya dalam ketermanfaatan gas ya, bahwa gas itu dapat dimanfaatkan, kemudian dalam hukum Boyle dapat dijelaskan ya, di mana tekanan ya itu berbanding lurus dengan tumbukan molekul-molekul dengan dinding wadah ya. Kemudian laju tumbukan itu berbanding lurus dengan besarnya kerapatan ya. Besarnya kerapatan itu berbanding terbalik dengan volume ya, sehingga P itu berbanding terbalik dengan volume. Untuk menjelaskan hukum Charles ya, tekanan berbanding lurus dengan tumbukan molekul dengan dinding wadah, kemudian laju tumbukan berbanding lurus dengan energi kinetik rata-rata dari molekul gas ya. Energi kinetik rata-rata berbanding lurus dengan temperatur, sehingga P berbanding lurus dengan temperatur. Kemudian dalam hukum Avogadro ya, tekanan ini berbanding lurus dengan tumbukan molekul-molekul dengan dinding wadah. Laju tumbukan berbanding lurus dengan besarnya kerapatan. Besarnya kerapatan berbanding lurus dengan jumlah mol gas. Sehingga P itu berbanding lurus dengan jumlah mol gas. Kemudian hukum Dalton tentang tekanan parsial ya, di mana molekul tidak saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Ya, tekanan yang ditimbulkan oleh satu jenis molekul tidak dipengaruhi oleh kehadiran gas yang lain, sehingga total tekanan itu merupakan jumlah daripada tekanan parsial daripada masing-masing gas yang terdapat di dalam campuran gas.
Nah, berikut ini adalah peralatan untuk mempelajari distribusi kecepatan molekul, ya. Bisa Anda perhatikan di situ. Jadi pada bagian akhir pada detektor itu akan baik. Berikut ini adalah distribusi kecepatan gas nitrogen pada 3 suhu yang berbeda. Bisa Anda perhatikan kurva yang puncaknya paling tinggi itu pada 100 Kelvin, kemudian di bawahnya 300 Kelvin, di bawahnya ada 700 Kelvin. Ini adalah kurva yang menunjukkan kecepatan gas, ya, berbanding dengan jumlah molekul untuk gas yang sama, yaitu gas nitrogen, ya. Pada suhu yang rendah, ya, kebanyakan molekul-molekul nitrogen itu memiliki kecepatan, ya, antara 0 sampai 500 meter per detik. Kemudian semakin tinggi temperaturnya, maka jumlah molekul yang memiliki kecepatan yang lebih besar itu akan semakin banyak. Artinya kurva itu akan semakin melebar, ke kanan. Artinya menunjukkan bahwa lebih banyak molekul-molekul yang memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi semakin besar temperatur, maka kecepatan gerak molekul akan semakin besar. Dari 3 suhu yang berbeda, ya. Kemudian berikutnya ini adalah distribusi kecepatan untuk 3 macam gas pada suhu yang sama, ya. Jadi untuk suhu yang sama 300 Kelvin, memperhatikan Cl2, N2, dan helium, ya. Jadi semakin ringan, ya, gas tersebut, maka kecepatannya akan semakin tinggi, semakin besar. Cl2 ini MR-nya 70,9, kemudian N2 MR-nya adalah 28,02, helium yang paling ringan 4,003. Jadi helium ini memiliki kecepatan molekul gasnya ini lebih besar daripada nitrogen dan klor. Nah, berikut ini adalah persamaan, ya. U RMS sama dengan akar dari 3 dikali tetapan gas dikali temperatur dibagi dengan berat molekul atau MR, ya. URMS itu adalah maksudnya adalah kecepatan akar rata-rata kuadrat. RMS maksudnya root mean square, ya, kecepatan akar rata-rata kuadrat dari gas. Dari persamaan tadi kita akan dapat menyelesaikan, ya, contoh soal berikut, ya. Hitunglah kecepatan akar rata-rata kuadrat, ya, untuk atom helium dan molekul nitrogen dalam meter per detik, ya, pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan sebelumnya, ya, berarti 3 dikali R-nya 8,314, karena ini kita akan menggunakan Joule per mol Kelvin, ya. Kemudian dibagi dengan MR-nya adalah 4,003 kali 10 pangkat min 3. Itu karena dalam kilogram, jadi 10 pangkat min 3. Kalau dalam gram, 4,003 gram per mol. Jadi kita rubah menjadi kilogram, maka kecepatan akar rata-rata kuadratnya adalah akar 1,86 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Kalau kita gunakan faktor konversi bahwa 1 Joule adalah 1 kg meter kuadrat per detik kuadrat, maka akan diperoleh, ya, satuannya adalah berikut, ya. Nah, ini jadi akar 1,86 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat per detik kuadrat sama dengan 1,36 dikali 10 pangkat 3 meter per detik. Jadi untuk prosedur yang sama untuk N2 yang memiliki massa molar 28,02 gram per mol, ya,
atau kalau kita rubah dalam kilogram per mol itu 2,8 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan, kita peroleh kecepatan akar rata-rata kuadratnya adalah 515 meter per detik. Jadi helium memiliki massa yang lebih kecil dari massa relatif yang lebih kecil dari nitrogen, maka kecepatannya itu 1360 meter per detik ya. Sedangkan nitrogen yang memiliki berat lebih besar, berat molekul lebih besar, itu kecepatannya 515 meter per detik. Ya, ini adalah penjelasan mengenai difusi gas ya, di mana campuran antara molekul satu gas dengan gas yang lain itu akan berlangsung sedikit demi sedikit ya, berdasarkan sifat kinetiknya. Kalau kita perhatikan di situ pergerakan molekul itu tidak selalu lurus ya, tetapi dia membentuk ya, seperti gambar yang di sebelah kiri ya. Ini. Kemudian ini adalah gambar ya untuk difusi gas ya, di mana NH3 itu memiliki MR yang lebih kecil dari HCl ya. Kalau dua buah botol berisi NH3 dan HCl pekat ini dibuka tutupnya, maka akan terjadi reaksi antara gas amonia yang keluar dari mulut tabung amonia dengan HCl. Karena kecepatan gas NH3 itu lebih cepat daripada HCl, maka akan terjadi reaksi itu di atas mulut tabung HCl, yaitu terbentuknya amonium klorida. Amonium klorida ini partikel padatan ya, sehingga nampak seperti kabut di atas botol HCl. Berikut ini adalah penyimpangan perilaku ideal dari gas, dimana sebelum ini kita penjelasan mengenai gas itu didasarkan pada perilaku gas ideal. Apabila kita mengamati keadaan gas sebenarnya, maka akan terjadi beberapa penyimpangan daripada perilaku ideal, di mana dari persamaan gas ideal kita peroleh bahwa PV per RT atau N itu sama dengan 1, jadi 1 mol untuk gas ideal. Nanti apabila kita perhatikan pada kurva di sebelah kanan, ini menunjukkan hubungan antara kenaikan tekanan gas dengan nilai PV per RT. Kita perhatikan pada tekanan rendah antara 0 sampai 5 atmosfer, perilaku gas mirip dengan gas ideal ya. Di situ ada 3 gas nyata, yaitu amonia, kemudian hidrogen dan metana ya. Jadi 3 gas tadi pada keadaan pressure yang rendah, tekanan yang rendah, itu memiliki perilaku gas ideal. Tetapi apabila tekanan kita tingkatkan, apabila tekanan diperbesar, maka akan terjadi penyimpangan. Hal ini disebabkan karena adanya gaya tarik-menarik antara molekul-molekul gas, di mana pada perilaku ideal ini gaya tarik-menarik itu diabaikan. Jadi di sebelah bawah ya, PV per RT itu akan berkurang disebabkan gaya tarik menarik. Kemudian di sebelah atas 1 ya, itu terjadi peningkatan PV per RT disebabkan karena adanya gaya tolak menolak. Nah, ini bisa digambarkan sebagai berikut ya. Jadi besarnya kecepatan ya, bola merah yang menuju ke dinding ini akan berkurang dengan adanya gaya tarik menarik antara molekul yang sejenis ya. Di molekul tetangganya itu adanya gaya tarik dengan molekul tetangganya akan menyebabkan kecepatan dari bola merah untuk membentur dinding ini akan terhalang. Nah, ini yang menyebabkan
karena tekanan itu berbanding lurus dengan kecepatan gerak gas, ya. Jadi berkurangnya kecepatannya akan menyebabkan berkurangnya tekanan. Jadi ada koreksi, ya. Di sini untuk persamaan van der Waals ini adalah untuk gas non ideal, ya. Ini terjadi koreksi untuk P dikoreksi, yaitu P plus AN kuadrat per P kuadrat. Kemudian volumenya juga dikoreksi, P min NB sama dengan NRP, ya. Di mana A dengan B itu adalah koefisien, ya, untuk atau konstanta van der Waals, ya, untuk beberapa gas yang diperlihatkan pada tabel di sebelah kanan, ya. Jadi A dan B untuk masing-masing gas itu berbeda-beda. Selanjutnya kita akan dapat melihat contoh soal, ya. Diketahui 3,5 mol amonia menempati 5,2 liter pada suhu 47 derajat Celcius. Hitunglah tekanan gas dalam atmosfer. Yang pertama dengan menggunakan persamaan gas ideal, yang kedua dengan menggunakan persamaan van der Waals. Dengan menggunakan persamaan gas ideal, ya, maka kita peroleh P sama dengan 17,7. Sedangkan untuk persamaan van der Waals kita peroleh A-nya adalah 4,17, ini bisa dilihat di tabel, kemudian B-nya 0,0371. Ini kita masukkan, ya, ke dalam persamaan van der Waals sehingga kita peroleh P-nya adalah 16,2. Jadi tekanan yang terukur pada kondisi ini adalah 16,2. Ini tekanan sesungguhnya yang terukur pada kondisi ini melalui percobaan itu 16 atm. Ini mendekati dengan perhitungan menggunakan persamaan van der Waals dibandingkan dengan menggunakan persamaan gas ideal, yaitu 17,7. Ini perhatikan bahwa gaya tarik menarik antara molekul NH3 itu menghasilkan tekanan gas lebih rendah daripada tarik menarik antara gas ideal pada kondisi yang sama. Demikianlah penjelasan pada bagian kedua ini. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Anda dapat melihat selanjutnya pembahasan yang lain pada blog saya staff.unila.ac.id/. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.